Yo man, pernah denger tentang band legendaris yang punya vibe rock and roll paling liar? Yap, kita ngomongin tentang Guns N' Roses. Mereka bukan cuma band hard rock biasa men. Mereka adalah ikon dari era kegilaan musik rock 80-an. Dan kenapa sih mereka bisa dijulukin sebagai band paling berbahaya di dunia? Nah itu dia men, cerita yang akan kita bahas kali ini. Dari insiden kontroversial di atas panggung, hubungan makin rumit di antara para anggota, sampai gaya hidup rock and roll yang gak pernah lepas dari gosip. Jadi, selamat datang di kisah perjalanan Guns N' Roses. Dan it's time to rock and roll. Jangan kemana-mana, siapkan cemilan kalian. Bareng Akbar di sini, inilah Side Story. Ceritanya dimulai dari kehidupan kota besar di Los Angeles, Amerika Serikat. Ketika kelima cowok liar itu saling bertemu di jalanan Hollywood dengan satu tujuan, yaitu bikin musik yang bisa bikin dunia bergoyang men. Emang rada unik nih orang-orangnya. Dari sana mereka mulai mengubah alur musik rock di dunia. Dari panggung kecil hingga stadion-stadion terbesar di dunia, mereka nggak pernah main-main, tentunya dalam merajut sejarah mereka gitu. Lagu mereka bikin kita nyanyi bareng, solo gitar yang bikin merinding, dan attitude mereka yang bikin kalian mikir dua kali untuk ngajakin ribut men. Namanya juga anak-anak barbar ya kan. Jadi, apa sih yang bikin band ini begitu menarik? Simple aja, mereka nggak pernah berhenti menggebrak dunia dengan kisah mereka yang gila. Mereka selalu nantang batasan, dan jadi inspirasi buat jutaan penggemar di dunia. Nama Guns N' Roses ini adalah gabungan dari nama belakang Axl Rose, sang vokalis, dan Tracy Gunn, sang lead gitar. Axl adalah vokalis di band Hollywood Rose, dan Tracy adalah gitaris utama di band L.A. Guns sebelum mereka membentuk band Guns N' Roses. Pada awal tahun 1985, Axl Rose mengajak Izzy Stradlin dari Hollywood Rose untuk main gitar rhythm. Sementara Tracy Gunn dari L.A. Guns mengajak Ole Beh untuk bass dan Rob Gardner untuk drum. Mereka akhirnya membentuk band baru yang dikenal sebagai Guns N' Roses, yang memainkan musik hard rock dan heavy metal. Bulan Maret 1985, Guns N' Roses mulai tampil. Setelah beberapa kali tampil, Ole Beh dan Tracy Gunn, sang lead gitar, jarang ikut latihan men. Singkat cerita, Ole Beh digantikan oleh Duff McKagan untuk bass, sementara Tracy Gunn dikeluarkan oleh Axl Rose dan digantikan oleh Slash sebagai lead gitar. Jadi men, buat yang belum tahu nih, kenapa Slash bisa diajakin Axl Rose gabung gitu. Soalnya Slash dulu juga pernah main bareng di Hollywood Rose. Jadi mereka udah saling kenal. Terus diajakin buat gabung gitu. Nah dari situlah terbentuk line up awal Guns N' Roses yang kita kenal sekarang sebagai formasi klasik. Ada Axl Rose di vokal, Izzy Stradlin main gitar, Slash di gitar, Duff McKagan main bass, dan Rob Gardner main drum. Gak pakai lama, Guns N' Roses langsung jalan. Sekitar Mei 1985, mereka mulai tur singkat dari Sacramento ke California sampai ke rumah Duff di Seattle, Washington. Pas di sana, drummer mereka Rob Gardner tiba-tiba keluar tanpa alasan jelas. Axl Rose sebagai leader bingung cari pengganti di situ. Akhirnya, Slash ngajakin temennya Steven Adler buat gantiin Rob Gardner, dan Axl setuju. Tur pertama yang singkat itu sukses besar, sampai Slash bilang saat diwawancarai, perjalanan ke Seattle itu benar-benar seperti sebuah band, kata Slash. Tour ini sering disebut Hell Tour. Kalau ngomongin musikalitasnya, apa sih yang bikin musik Guns N' Roses beda dari band lain? Tentu karena mereka lahir dari campuran pengaruh musik yang beragam. Axl Rose punya suara khas yang bisa nyampe di nada tinggi, terinspirasi dari Queen, Elton John, dan The Rolling Stones, terutama Mick Jagger dan Freddie Mercury. Slash, gitaris dengan topi sulapnya dan rambut kriwilnya, tumbuh besar dengerin musik blues dan rock klasik. Dia ngefans berat sama Jimi Hendrix, Eric Clapton, dan Led Zeppelin. Makanya riff gitarnya soulful dan emosional banget kan. Lanjut Izzy Stradlin, gitaris rhythm mereka, menambahkan nuansa punk rock dari pengaruh The Ramones dan New York Dolls. Ini bikin lagu-lagu mereka lebih raw dan edgy. Duff McKagan si basis juga suka punk.
Dia terpengaruh oleh The Sex Pistols dan The Clash. Dia pengen bawa kecepatan dan energi punk ke musik rock mereka. Terakhir ada Steven Adler. Drummer mereka ini ngasih groove yang khas dengan inspirasi dari John Bonham dan Peter Criss. Bikin setiap beat terasa hidup gitu. Gabungan pengaruh musik ini yang bikin musik mereka unik gitu. Menggabungkan elemen rock klasik, punk, blues, dan hard rock. Awal perjalanan mereka penuh tantangan gitu. Mereka adalah anak-anak muda dengan mimpi yang besar, yang harus berjuang dari bawah tentunya. Di tahun 1985, Los Angeles jadi saksi perjuangan mereka. Mereka mulai tampil di klub-klub kecil dengan semangat tinggi meskipun sepi penonton. Tapi bukannya nyerah nih, mereka malah makin gigih gitu. Mereka tahu nih untuk bisa nembus industri musik mereka harus kerja keras dan ngebuktiin bahwa mereka layak didengar men. Melalui perform mereka yang makin meningkat nih, mereka akhirnya dapat kesempatan tampil di tempat hiburan terkenal kayak The Troubadour dan The Roxy. Mereka akhirnya dapat perhatian label besar di situ. Setelah itu mereka dikontrak pada Maret 1986 dengan uang muka sebesar 75.000 US dollar. Dan di 16 Desember 1986 mereka merilis EP mereka Live Like a Suicide di bawah bimbingan label Uzi Suicide yang dipandu oleh Given Record. EP ini berisi 4 lagu, 2 cover dari Rustatu yang berjudul Nice Boys dan Aerosmith Mama Kin, serta 2 lagu asli mereka, Move to the City dan Reckless Life. Ini adalah edisi terbatas, hanya 10.000 kopi sebagai bukti aksi panggung mereka sebelumnya. Lagu-lagu ini dibawain saat malam Halloween 1986 di UCLA Ackerman Ballroom sebagai pembuka untuk Illinois Monster, The Dickies dan Red Hot Chili Pepper yang saat itu jadi band utama. Mereka kemudian merilis debut album mereka Appetite for Destruction pada 21 Juli 1987. Berisi 12 lagu, termasuk hits kayak Welcome to the Jungle, Sweet Shallow Man, Paradise City, dan It's So Easy. Dan album ini merajai tangga lagu Billboard 200, terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia, dengan 18 juta kopi hanya di Amerika, menjadikan album debut terlaris sepanjang masa. Nah, saat itu Given Record menugaskan Manny Carlton, gitaris Nazareth, untuk memproduksi album mereka. Carlton terkesan dengan gaya mereka yang mirip Aerosmith dan Stone, terutama citranya yang kuat. Nah, saat istirahat, Axl Rose tiba-tiba duduk di depan piano dan memainkan November Rain, lagu yang ditulisnya 3 tahun sebelum band terbentuk. Carlton terkesan karena lagu ini beda dari yang lain, lebih seperti lagu cinta epik dengan nuansa Queen dan Elton John. Carlton yakin nih lagu ini akan jadi sorotan di album debut, tapi Axl Rose punya rencana beda. Lagu ini untuk album kedua, kata sang vokalis. Dan di hari itu mereka berhasil merekam 25 lagu. Lagu terhebat menurut Carlton adalah Welcome to the Jungle, yang ceritanya tentang bahaya di Los Angeles. Tapi album Appetite for Destruction baru selesai 9 bulan kemudian. Karena masalah jadwal produser, Carlton digantikan oleh Max Sling, seorang perfeksionis yang harus kerja keras buat ngatur mereka. Bayangin aja nih, 5 cowok liar harus ngumpul di studio, ngejar deadline gitu. Tapi hasilnya emang gak main-main gitu. Appetite for Destruction, album ini jadi salah satu album rock legendaris men. Awalnya, album ini susah laku dan kurang dikenal media sama orang banyak gitu. Meski band ini udah diakui kuat di dunia rock LA, tapi mereka berjuang sangat keras buat promosiin albumnya. Peran penting dalam suksesnya album ini ada pada David Given, pendiri Given Record, dan Tom Zutaut, seorang eksekutif di Given Record, yang pertama nangkep potensi mereka dan memasukkan mereka ke Given Record. Salah satu masalah utamanya yaitu bikin video diputar di MTV. Dulu itu memang tempat paling oke buat promosi lagu baru gitu. Di situ video klip Welcome to the Jungle jadi fokusnya. Awalnya sih MTV nolak banget tuh videonya. Katanya bandnya masih belum populer dan videonya terlalu keras buat ditayang di jam utama gitu. Tapi Zutaut sama timnya nggak nyerah gitu aja. Mereka ngelobi MTV terus menerus dan akhirnya sukses dapat slot di jam 4 pagi. Meskipun sedikit penonton waktu itu. Tapi responnya bagus banget nih. Dan banyak yang minat diputar lagi gitu. David Given, pendiri Given Record,
memakai pengaruhnya buat ngejagal MTV supaya lebih banyak nampilin Welcome to the Jungle. Video ini akhirnya jadi populer nih setelah diputar beberapa kali dan bikin penjualan album melejit banget gitu. Dengan videonya sering dirotasi di MTV, Appetite for Destruction akhirnya jadi album nomor 1 dan bikin Guns N' Roses jadi bintang rock besar. Lagu Sweet Shallow Man juga jadi hits icon sepanjang masa. Dan Paradise City juga jadi hits gede. Bikin Guns N' Roses jadi rockstar deh pokoknya. Dan para kritikus mulai ngeh nih sama album ini. Respon dari publik dan kritikus nggak nyangka banget nih. Mereka memuji energi dan kejujuran musiknya. Ada yang bilang album ini kayak napas segar buat dunia rock gitu, yang udah mulai bosen sama glam rock yang berlebihan. Banyak yang bilang album ini nyelamatin rock and roll di akhir 80-an ketika musik rock mulai redup. Setelah itu, mereka meroket ke puncak popularitas dengan cepat. Mereka jadi headline di mana-mana dan tur dunia nggak terhitung jumlahnya. Dari anak-anak jalanan LA sekarang jadi rockstar yang dihormati dan ditakuti. Tapi dengan kejayaan ini datang juga tanggung jawab besar yang sering jadi tantangan berat buat mereka gitu. Rasanya agak kurang kalau kita nggak ngomongin kontroversinya juga ya. Album ini punya kontroversinya sendiri, men. Salah satunya lagu One in a Million. Bikin heboh karena dianggap rasis dan homofobik. Meski begitu, mereka tetap jadi band yang berani bersuara. Meskipun harus berhadapan dengan kritik, meskipun kontroversial, album ini dapat penghargaan juga gitu. Sertifikasi 4 kali platinum dari Recording Industry Association of America. Artinya, album ini laku lebih dari 5 juta kopi di Amerika Serikat dan 12 juta kopi di seluruh dunia. GNR List meraih posisi nomor 2 di Billboard 200 meskipun gak bawa pulang Grammy gitu. Album ini tetap jadi bagian penting dari perjalanan Guns N' Roses. Jadi meski gak segede Appetite for Destruction, GNR List tetap penting buat karir mereka gitu. Setelah itu Guns N' Roses makin tenar berkat double album Use Your Illusion 1 dan Use Your Illusion 2 tahun 1991 yang laku keras, terjual 90 juta kopi dan bikin mereka harus tur dunia tanpa henti. Dan di akhir 80-an dan awal 90-an, mereka benar-benar jadi raja musik dunia, men. Di tengah musik pop dan disco yang lagi ngehits, mereka muncul dengan musik kencang dan attitude mereka yang bikin orang geleng-geleng kepala gitu. Salah satu tur paling ikonik dari GNR adalah Use Your Illusion Tour. Tur ini gila banget, men. Dari 1991 sampai 1993 dengan lebih dari 190 konser di banyak negara. Jadi tur rock terpanjang dan paling melelahkan sepanjang masa. 2 tahun nonstop berpindah-pindah panggung besar dan tetap keren di setiap konsernya gitu. Capeknya pasti luar biasa ya. GNR selalu memberikan konser-konser spektakuler dengan efek visual keren dan aksi panggung yang megah. Salah satu konser paling berkesan adalah di Tokyo Dome pada tahun 1992. Dihadiri lebih dari 50.000 penggemar yang seru-seruan sepanjang malam. Tiap kali GNR bawain lagu Welcome to the Jungle dan Sweet Shallow Man, penonton ikut nyanyi histeris. Konser ini jadi salah satu momen paling gila dalam tur mereka. Nunjukin kalau rock and roll benar-benar bikin semua orang terpesona. Namun gak semua konser GNR berjalan lancar. Beberapa kali mereka terlibat dalam insiden-insiden yang bikin mereka disebut sebagai band paling berbahaya di dunia. Salah satunya di St. Louis tahun 1991 saat Axl melompat dari panggung dan nyerang penonton yang motret tanpa izin. Insiden ini bikin konser harus dihentikan. Nambah panjang kontroversi yang selalu nempel sama mereka gitu. Tapi men, justru masalah-masalah kayak gitu yang bikin mereka makin diidolakan gitu. Mereka gak cuma jadi band dengan lagu-lagu hits, tapi juga penuh drama, konflik, dan momen-momen epik di tour dan konser ikonik mereka gitu. Itulah buktinya betapa besar pengaruh mereka di dunia musik. Mereka ini emang paham banget gimana caranya bikin panggung jadi paling asik di dunia gitu. Mereka bikin sejarah dari satu negara ke negara lain dengan musik dan aksi panggung mereka yang keren banget gitu. Sampai sekarang, mereka tetap diingat sebagai salah satu band rock terhebat sepanjang masa.
Jadi nih, buat kalian yang belum ngerasain era kejayaan mereka, konser-konser ini adalah bukti betapa kerennya Guns N' Roses saat berada di puncak karir mereka gitu. Guns N' Roses sama media tuh kayak hubungan cinta dan benci gitu deh. Media bantu mereka naikin popularitas dengan berita, konser, album, dan kehidupan pribadi. Tapi sering juga mereka ribut sama media gara-gara berita yang mereka rasa nggak adil atau gangguin privasi gitu. Dan sampailah di mana mereka dinobatkan sebagai the most dangerous band in the world, alias band paling berbahaya di dunia. Dan mereka dapat julukan itu jelas karena aksi kontroversial mereka, men. Grup super terkenal tapi namanya malah jadi makin rebel gitu loh. Terus men, apa aja sih aksi-aksi gila yang pernah dilakuin sampai mereka ini jadi band paling berbahaya di dunia gitu? Aksi gila mereka yang pertama yaitu Axl Rose tidur dengan pacar teman bandnya dan merekamnya untuk lagu. Yap, Guns N' Roses merekam Rocket Queen, lagu kecil tentang hal-hal nakal. Adriana Smith yang baru 19 tahun pacaran sama Steven Adler. Tapi si Steven Adler ketahuan selingkuh nih. Jadi untuk balas dendam dia minum sampai mabuk dan tidur dengan Axl Rose. Yang lebih parahnya lagi men, mereka rekam suaranya dan masukin ke track lagu. Kalian bisa dengerin kontribusi Smith di sekitaran menit 2.30. Pernah juga Axl kehilangan lensa kontak dan hampir membuat band batal kontrak. Dulu, Axl nyaris bikin bandnya bubar gara-gara kehilangan lensa kontaknya pas mereka mau tanda tangan kontrak dengan Geffen Records. Dia acuh sama rapat itu sampai ngamuk-ngamuk dan nyalahin temen-temennya gitu. Untungnya nih, Slash nemuin lensa kontaknya dan akhirnya mereka datang telat di pertemuan Geffen. Tapi berhasil juga akhirnya. Terus ada kejadian di St. Louis yang tadi udah sempet dibahas nih. Mereka memulai kerusuhan besar di St. Louis. Bandnya main di Riverport. Baru 90 menit udah chaos nih. Axl kesel sama fans yang bawa kamera. Terus dia terjun ke penonton buat berantem gitu. Akhirnya panggung rusak parah, alat konser dicuri dan polisi harus turun tangan buat ngebenerin situasinya. Axl Rose kena tuntutan ganti rugi $2 juta plus 20 luka-luka pribadi diklaim juga untuk diajukan kepadanya. Ada juga kejadian konyol yang dilakuin Slash, yaitu Slash membawa singa gunungnya ke hotel. Awal 90-an, Slash memiliki beberapa ular dan kadal berbisa di rumahnya di Los Angeles, serta singa gunung yang diberi nama Curtis. Namun pada Januari 94, gempa bumi menghantam dan merusak rumah Slash. Dia sementara pindah ke sebuah hotel Four Seasons di Maria del Rey, dan dia membawa Curtis bersamanya ke dalam hotel. Axl Rose juga pernah meninju David Bowie, men. Jadi si Axl ini gak suka cara Bowie berbicara dengan pacarnya, Earlene Everly. Jadi ketika Bowie muncul di hadapan Axl langsung memukulnya dan mengusirnya. Dan pada akhirnya si Bowie meminta maaf. Pernah juga anggota band marah pada Axl Rose dan menghancurkan ruang ganti. Ada malam susah bagi Guns N' Roses pada 23 Oktober 86. Axl Rose telah datang untuk pembukaan Alice Cooper di teater Arlington. Dan hal itu bikin band harus improvisasi. Izzy dan Slash bikin lirik sendiri dan meminta penonton nyanyi bareng untuk gantiin Axl. Akibat frustasi, anggota band ini malah menghancurkan ruang ganti, pecahin semua cermin. Gila kan? Axl Rose juga pernah berseteru dengan forman Nirvana, yaitu Kurt Cobain. Dan perseteruan ini juga cukup panjang nih, hingga di kehidupan pribadinya. Jadi bisa dibilang Guns N' Roses emang gak ada matinya dengan aksi-aksi gilanya. Mereka kayak udah ditakdirin jadi band paling berbahaya di dunia gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah internal di dalam band ini, men. Pada 17 September 91 di tengah malam, JNR resmi jadi band terhebat di dunia. Bahkan ratusan toko rela buka sampai pagi buat jual album pertama mereka nih, Appetite for Destruction, dan album ketiga mereka, Use Your Illusion 1 dan Use Your Illusion 2. Dan untuk pertama kalinya nih dalam sejarah, kedua album Use Your Illusion berhasil nangkring di posisi pertama dan kedua dalam daftar album terlaris versi Billboard di Amerika Serikat. Tapi
meskipun JNR lagi di puncak kejayaan, ternyata hal itu nggak bikin para personilnya jadi makin solid gitu. Jadi gini, pas Izzy Stradlin resmi cabut dari Guns N' Roses di tengah-tengah tur dunia album Use Your Illusion, suasana jadi beda banget nih. Izzy digantiin sama Gilby di tengah-tengah tur, dan jelas banget nih jadi momen besar buat para fans nih. Kalau lihat video klip Don't Cry, ada momen dimana Dizzy Red nempelin tulisan di punggungnya yang berbunyi Where's Izzy. Terus di video klip Live and Let Die ada poster bergambar Izzy Stradlin yang bertuliskan Missing. Gak cuma itu, pas mereka mau konser di Tokyo, Jepang, ada juga poster yang bertuliskan Gus Gilby. Semua ini nunjukin kalau fans benar-benar merasa kehilangan Izzy gitu. Pindah ke album The Spaghetti Incident pada tahun 93, ini jadi penanda berakhirnya kejayaan JNR. Album ini isinya lagu-lagu daur ulang dari artis lain, tapi sayangnya nggak bisa menghasilkan hasil yang sama kayak album-album sebelumnya. Kemudian nih, nasib mereka berubah banget di tahun 94. Mereka mulai ribut satu sama lain nih, sering masuk rehab narkoba, dan album The Spaghetti Incidents gagal di pasaran. Benar-benar mulai bermasalah nih dari sini nih. Setelah itu, mereka ngumpul di studio Los Angeles buat rekaman album baru yang rencananya keluar tahun 95. Tapi nggak lama kemudian mereka kena penyakit khas anak-anak band, yaitu kebosanan. Mereka udah terlanjur kaya sampai mikir nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu. Tahun 94, JNR memecat Gilby yang sebelumnya ikut dalam album The Spaghetti Incident dan tour Use Your Illusion. Axl Rose kemudian mengangkat dirinya sebagai leader untuk project album baru, tapi dia jelas nggak bisa jadi leader yang baik. Di sisi lain, Given Records memanjakan JNR karena penjualan album mereka laris manis. Given ngasih kebebasan penuh nih buat nulis dan merekam karya mereka. Saat itu mereka sempat merilis single baru berjudul Sympathy for the Devil buat soundtrack film Interview with the Vampire. Terus tahun 96, Slash mutusin keluar dari JNR. 1 tahun setelahnya, Matt Sorum dan Duff McKagan juga ikut hengkang dari JNR. Karena rencana album yang gak kelar-kelar, para personil akhirnya pisah jalan. Mungkin udah pada stres sama masalah internal kali ya. Selain itu, ada beda visi, misi, dan aliran musik juga. Axl dan Slash beda pandangan soal genre. Slash pengen Guns N' Roses tetap mainin hard rock, sementara Axl pengen album baru mereka lebih ke arah industrial dan techno rock. Gak cuma soal perbedaan musik. Slash juga kesel sama Axl Rose karena Axl bawa Paul Tobias buat gatein Gilby sebagai gitaris, dan Paul ngisi solo gitar di lagu Sympathy for the Devil. Gara-gara itu, Slash akhirnya mutusin buat pisah dari JNR. Setelah personil lamanya pergi, Axl mencoba ngebangun kembali Guns N' Roses. Namun band ini mulai kehilangan ciri khasnya karena adanya anggota baru dan eksperimen Axl dengan techno rocknya. Contohnya bisa dilihat pada lagu My World dari album Use Your Illusion 2. Pada tahun 2001, Guns N' Roses ngumumin formasi barunya yang mencakup Axl Rose sebagai vokalis utama, Buckethead dan Robin Finch sebagai gitar, Paul Tobias sebagai gitar rhythm, Tommy Stinson sebagai bass, Brian Mantia sebagai drummer, dan serta Dizzy Red dan Chris Pitman di keyboard dan synthesizer. Mereka tampil di Las Vegas dan Festival Rock in Rio 3 di Brazil, memainkan lagu-lagu dari album klasik mereka seperti Appetite for Destruction serta beberapa lagu baru dari Chinese Democracy. Dan sepanjang tahun 2001 sampai 2002, JNR rajin mengadakan konser dan tour untuk mempromosikan album Chinese Democracy, meskipun album tersebut belum dirilis tentu. Pada tahun 2004, Guns N' Roses mutusin vakum dan batal tampil di Festival Musik Rock in Rio 4 di Lisbon, Portugal, dan Foo Fighter menggantikan mereka. Hal ini membuat posisi Guns N' Roses dalam festival musik itu harus rela digantikan oleh Foo Fighter, band rock bentukan Dave Grohl, mantan drummer Nirvana. Singkat cerita, di tahun 2006, Brian Mantia memilih hengkang dari JNR. Spekulasi tentang album terbaru JNR muncul nih, dan Axl beberapa kali menjanjikan tanggal rilisnya. Dari tahun ke tahun ceritanya selalu sama, dan fans mulai tampak kecewa karena perilisan album Chinese Democracy terus ditunda. Namun
Axl bersama GNR-nya benar-benar merilis album tersebut pada tahun 2008. Dari sini timbul pro dan kontra nih. Sebagian memuji dan sebagian lagi memandang negatif terhadap peluncuran album tersebut. Setelah bertahun-tahun nih mereka penuh drama, konflik dan perpisahan, banyak yang mengira Guns N' Roses udah tamat. Tapi ternyata enggak. Mereka reuni lagi dan siap bikin gebrakan besar. Ceritanya dimulai tahun 2016 ketika kabar Axl Rose, Slash dan Dave McKagan mau tampil bareng lagi nih. Ini bikin fans teriak histeris. Mereka sukses bikin geger dunia rock. Meski di balik layar, nggak gampang buat Axl dan Slash untuk ngubur semua masalah yang udah mereka pendem bertahun-tahun gitu. Tour ini bernama Not in This Lifetime. Dimulai dengan penampilan keren di Coachella 2016. Axl dan Slash tampil bersama, memainkan lagu-lagu legend mereka. Bagi jutaan penggemar, ini seperti mimpi yang jadi nyata gitu. Energi mereka di atas panggung gak ada matinya, bahkan mungkin lebih gila dari sebelumnya gitu. Proses rekonsiliasi mereka di balik layar penuh kompromi dan negosiasi. Meski ego masih besar, tapi mereka saling hormat. Mereka sadar bersama lebih kuat dan bisa ciptain sesuatu luar biasa. Tour ini gak cuma soal nostalgia, tapi juga menarik perhatian generasi baru yang sebelumnya cuma tahu Guns N' Roses dari cerita orang tua atau playlist klasik rock gitu. Ribuan penonton dari segala usia semangat banget nyanyi bareng di setiap konser. Reuni ini menunjukkan bahwa musik Guns N' Roses masih relevan banget nih. Mereka tak hanya hidup dari masa lalu, tapi penampilan seger, penuh energi dan membawa semangat rock and roll yang otentik. Tour Not in This Lifetime berlangsung beberapa tahun, merambah negara-negara dan menjadi salah satu tour dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Bukti bahwa magnet Guns N' Roses di dunia musik gak pudar men. Di akhir setiap konser, Axl, Slash dan Dave berdiri bersama, mengangguk dan tersenyum. Mereka sadar bahwa perjalanan panjang dan penuh kontroversi telah membentuk mereka menjadi band legendaris yang tetap menggemparkan panggung. Juga sebagai pesta atas kekuatan musik yang bisa bikin jiwa-jiwa yang dulu terpisah jadi satu lagi. Oke men, banyak yang bisa kita ambil dari sejarah Guns N' Roses ini. Kita udah lihat gimana mereka bisa ngebawa energi yang gila gitu. Mereka benar-benar bikin heboh, dan sampai sekarang julukan band paling berbahaya di dunia masih dipegang mereka nih. Tapi dibalik semua kontroversi dan drama, mereka itu benar-benar jadi legend musik rock. Lagu mereka banyak yang timeless dan karya mereka pasti bakal terus dikenang sama generasi selanjutnya. Tapi men, kita harus lihat juga nih sisi positifnya. Mereka bisa jadi inspirasi buat kita-kita ini, buat ngewujudin mimpi kita gitu. Dan itu yang terpenting tentunya. Oke, itulah Guns N' Roses. Sekali lagi men, mereka bukan cuma sekedar band, tapi juga kisah tentang keberanian, kegilaan, dan keabadian dalam musik rock. Terima kasih udah nonton habis video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Sad Story undur diri. Bye.